Itu tadi bersama saya ada kemudahan. Itu surat apa? Kan tadi udah dibilang. Apa? Yusro al Yusro gitu. Udah. Aduh, hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk Indonesia cinta dimanapun berada di belahan bumi manapun. Yo. Saya buka dulu ya. Satu. Dua lapis. Ini ada 2 lapis sesuai dengan anjuran para medis ya, karena apa, pandemi ini di gelombang yang kedua mengkhawatirkan, kita harus lebih waspada. Ya, Dan betul. mungkin bertanya ada di mana nih. Nah, kalau melihat sana tuh sebetulnya harusnya terlihat Masjid Agung Ya. Kota Bandung, dan hari ini tanggal 5 Juli ya. 5 Juli 2021 kami tepatnya berada di dalam kaum hari Senin ya. Mulai beraktivitas kembali walaupun dalam suasana atau ketentuan PPKM. Tahu nggak PPKM nih? Tahu. Apa? Ayo. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat secara darurat. Oke. Ya. Nah, Panas yang ngebul yang. aduh punten Pak. Nyuju iya. Oh ya udah, makasih ya. Ya. Pagi-pagi ada yang nawarin gorengan, sebetulnya ini udah tergoda ya. Nah, sebelum lebih lanjut, perkenalan dulu nih, siapa? Saya Ricky Erdadan dan Putri Muldani. ya, saya lahir di Bandung dan memang dibesarkan dari mulai kecil sampai nyari uang di Bandung lah. Nah, kebetulan ini Bandung, kota saya tercinta. Dan dari mana nih asalnya? Sebetulnya orang Sunda, cuman lahir dan besar di Jakarta. Jadi udah bawaan karakter seperti orang Betawi gitu ya. Kurang lebih. Nah, memang inilah jodoh ya, dari suku yang sama tapi bawaannya berbeda. Ini Sunda, ini Betawi. Nah, kami punya anak berapa? 4. Semuanya masa dalam puber ya. Iya. Antara Gede semua. 17 sampai 24 gitu anak-anak kami. Ada yang masih mau kuliah, kemudian yang sudah bekerja juga. Ya, pokoknya itu rezeki terbesar kami, punya 4 anak. Orang tua yang masih ada ya. Alhamdulillah. Orang tua di Jakarta, orang tua saya di Bandung.
bapak saya sudah mendahului tahun 2016. Nah, ini nih ujung-ujung ada di sini tuh dalam rangka apa sih? Cerita dong. Nah ini memang konten pertama saya mengajak istri untuk berkolaborasi dalam suasana PPKM tersebut, dalam suasana yang sangat terbatas. Tadi sebetulnya suasana yang agak begitu menggugah semangat kita dengan berolahraga, ya, untuk menjaga imun tubuh kita tetap sehat. Nah, Bandung ini memang serba terbatas, tapi masih pagi, toko belum buka, ya kita manfaatin sebaik-baiknya, udara masih pagi ya. Nah, jadi dalam kondisi seperti sekarang ini pasti banyak hikmah dan sebagainya. Tapi sebelum ke sana saya ingin cerita sedikit nih. Memang dalam suasana pandemi ini, khususnya 1 tahun terakhir, saya dikaruniai banyak rezeki. Tahun lalu tuh dengan pandemi itu ada banyak video yang saya buat, karena terus terang saya sebetulnya seorang jurnalis, seorang reporter yang biasa meliput, dan kegiatan seperti ini sebenarnya sudah hal yang lumrah biasa saya lakukan. Tapi untuk menjadi YouTuber ini terus terang masih belajar dengan subscriber yang memang masih minim. Jadi kalau lihat channel saya itu Sapaat masih sedikit lah, tapi dengan adanya konten ini mudah-mudahan ada yang subscribe, kemudian nge-like and share. Demi apa? Sebuah konten yang edukatif, informatif maupun menghibur. Mudah-mudahan tetap berinovasi, berkreatif dengan bidang-bidang yang mungkin belum terlalu terfokus, tapi mungkin salah satunya ada bidang kuliner, bidang pensiunan, kemudian traveling, macam-macam lah. Yang jelas ini belum ada duanya dan mudah-mudahan sangat berkualitas. Nah, boleh cerita dong, apa yang membuat pandemi ini ada rezekinya juga yang sebetulnya harus kita patut syukurin gitu. Alhamdulillah dari pandemi pertama sampai sekarang saya alhamdulillah masih sehat. Negatif insya Allah. Negatif ya. Jadi uniknya memang kami punya anak 4, yang 2 di Jakarta, 2 di Bandung. Kemudian istri saya 2 minggu di Jakarta, terus 2 minggu di Bandung. Sementara saya lebih banyak di Bandung, sekali-sekali ke Jakarta lah. Ya itu kenapa? Coba ceritain. 2 minggu di Jakarta ngapain? Anak saya di kuliah dan sekolahnya di Jakarta, mau tidak mau saya bolak-balik ngurusinnya gitu. Dan kebetulan saya mengurus kosan. Ibu kos, nggak bisa ditinggalin begitu aja. Nah kebetulan kami berdua ya patut bersyukur lah dengan kondisi kesehatan, kemudian keleluasan rezeki yang ada. Rezeki sehat yang paling mahal. Ya, masih bisa menjalani kehidupan ini dengan baik, meskipun kami sangat prihatin dan menyayangkan ya bahwa kondisi Indonesia masih belum pulih. Ya, terlebih lagi dengan gelombang kedua ini, dengan pembatasan masyarakat, pasti banyak dunia usaha yang udah tutup lagi. Kemarin udah rame ya, ini kemudian banyak teman-teman kita yang sakit, malahan banyak yang meninggal, tetangga gitu. Ini karena apa? Ya pasti banyak hikmah di balik itu. Dengan ada 2 masker ini juga sebagai tamparan keras buat masyarakat Indonesia gitu ya, bahwa mungkin bandel-bandel gitu ya Indonesia. Enggak juga, tapi kurang disiplin. Ya kurang disiplin. Ada aturan pemerintah yang harus kita terus ikutin, karena bagaimanapun banyak negara yang sangat disiplin mengenai aturan yang ada sehingga cepat pulihnya. Dan ini bagi kami adalah satu bentuk ya mungkin dalam kacamata agama itu teguran, ujian, cobaan atau latihan. Teguran agar kita tuh lebih mendekatkan diri sama Allah yang Maha Esa. Ya berarti ibadahnya harus ditingkatkan. Iya, harus lebih ditingkatkan. Jadi kalau boleh introspeksi sedikit, khususnya bagi diri saya sendiri, keluarga gitu, bahwa ada bisa kita pelajari dari kacamata agama. Kira-kira apa aja nih? Tapi jangan khawatir, di balik semua kesulitan itu pasti ada hikmahnya, ada kemudahan seperti yang ada di surat Al-Insyirah ayat 5 ya, dan 8. Bersama kesulitan ada kemudahan. Dan terutama kalau kita ngelihat kan ada simbol-simbol yang bisa kita artikan maknanya yang lebih luas, filosofis gitu. Misalnya pakai masker,
bukan hanya menjaga ini ya dari terpaan virus, tapi juga omongan kita harus dijaga, hal yang tidak benar. Iya. Karena dari Harus mulut, berbicara yang baik-baik. ya dari mulut itu bisa keluar Yang hal yang negatif. negatif yang membuat masyarakat kita bisa terpecah karena hoaks dan sebagainya. Jadi kita jaga mulut kita, Jaga ucapan ucapan. kita, niat kita juga gitu ya. Nah kemudian ada yang namanya kebersihan. Kita harus selalu cuci, semua pakai Disinfektan. disinfektan dan macam-macam. Mungkin Harus ada lebih menjaga kebersihan. ya, artinya kebersihan hati, kebersihan jiwa, pikiran gitu. Jadi muara kejahatan, kerusakan ada di bumi, di muka bumi ini tuh banyak dari hati. Awal dari hati. Hati yang kotor, hati yang tidak bersih, hati yang jahat. Dari mulai ketidakjujuran, kesombongan, kedengkian, itu bermula dari hati dan pikiran. Kalau hati yang bersih, mudah-mudahan berbuahnya akan hal yang sangat baik buat masyarakat kita. Ini bukan ngajarin, ini introspeksi buat Diri kita. kita juga. Ya karena kalau misalnya berantem terus di rumah gitu, pasti menurunkan imun juga gitu ya. Bisa jadi ke anak-anak, bisa ke tetangga dan lingkungan. Jadi kita tetap menjaga suasana emosi hati kita yang sangat baik, karena bahagia juga terletak pada hati gitu ya. Nah kemudian menjaga jarak gitu, mungkin ada makna tersendiri. Harus menjaga dari Suaranya kemaksiatan. bisa keras nggak? Kayaknya belum makan nih. Memang belum. Ya hikmahnya kita harus jadi dengan menjaga jarak itu harus apa deh lupa. Menjauhkan dari hal-hal yang negatif, Ini yang yang berbuat bukan dosa, muhrimnya maksiat, menghindari dari zina, Makanya zina loh menjauhi, banyak. iya, menjauhi Jadi dari zina. kemungkaran atau kejahatan yang ada di muka bumi ini salah satunya juga karena kita mendekati hal yang tidak baik, yang membuat dosa. Dari mulai korupsi, jangan dekatin lah. Dari mulai Kemaksiatan, zinahan, pokoknya semua gitu. kemaksiatan dari sekecil Kemaksiatan. apapun. Nah Dari ini sekecil pelajaran buat apapun. kita. Mungkin Allah menegur kita, masih banyak masyarakat kita, khususnya bagi kami, untuk lebih waspada dan memperbaiki perilaku kita, kehidupan kita sehari-hari, habit kita juga gitu, agar bisa menjadi lebih baik. Dan banyak makna filosofis lainnya dari sudut agama yang mudah-mudahan bisa kita maknai sebagai latihan agar kita bisa menjadi lebih baik dengan kehidupan new normal. Jadi Normal udah nggak ada lagi sekarang. iya memang nggak ada, tapi tetap kita harus yang pada intinya adalah hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin kan, besok harus lebih baik daripada hari ini, betul nggak? Tapi kalau melihat sekarang kondisi yang mengkhawatirkan, apa sih yang harus betul-betul urgent dilakukan? Ya dengan banyaknya orang tuh, ini kan virus varian baru gitu, begitu ganasnya gitu. Sampai intinya kita masker pun juga harus dua gitu. harus tetap atau lebih menjaga kebersihan, kesehatan diri, tapi jangan terlalu fobia karena itu bisa mempengaruhi pikiran jadi sedih, kalut. Jadi imun kita turun. Kalau misalkan kita tetap prokes tapi lebih semangat, lebih positive thinking, nggak fobia, itu insya Allah menaikkan imun. Ngomong-ngomong fobia nggak di rumah? Enggak sih? Ya kadang-kadang kita juga kena flu dikit, kena batuk dikit, panas dikit, udah mikirnya tuh yang enggak gitu ya. Padahal Jangan, kita di nggak rumah boleh. aja nggak bersentuhan sama orang gitu. Nah itu, tapi kita tetap waspada. Waspada tuh bukan berarti tanpa ikhtiar. Iya. Nah pertama kan Ikhtiar dan doa. ikhtiar dan doa. Ikhtiar tuh bentuknya apa coba? Ikhtiarnya dengan kita lebih menjaga kesehatan, Olahraga kayak tadi, minum vitamin, tidur yang vitamin, cukup, terus sayuran, buah-buahan, iya, karena vitamin, sayuran. vitamin tuh ada herbal atau suplemen, tapi jauh lebih baik makan Natural. buah-buahan, sayuran, dan terus menjaga silaturahmi, keharmonisan. Silaturahmi juga kan nggak perlu Jaga harus jarak, datang, iya. harus datang. Sekarang ada sosmed gitu kan. Nah lebih baik itu daripada melihat berita-berita COVID ya yang mencekam, mungkin bikin stres gitu. Itu kan ikhtiarnya. Kalau ininya doanya apa? Ada doanya, Mbak. Maksud berdoa itu
sholatnya harus lebih di awal waktu, terus ditambah lagi harus lebih dekat dengan nambahin sholat sunnah. Kan Insya Allah ada doa khusus ya untuk Ada. malah bahaya gitu, nolak bahaya. tolak bala gitu. Nah juga ada kisah bahwa ketika zaman Nabi itu ketika ada wabah sampai seorang Nabi pun atau sahabat Nabi itu harus pindah keluar kota gitu. Artinya ketika ada wabah di lingkungan kita berarti kalau toh harus memang aturannya di stay at home, Iya. ya udah stay at Ikutin home aja. gitu. Secara darurat. Ini kan kita berani kesini memang sepi. Kalau misalnya udah kerumun dan sebagainya nggak berani. Yang penting tidak berkerumun. Dan yang paling misteri nih, ada spiritual yang bisa kita pelajari ketika wabah terjadi di Spanyol yang lebih ganas dari hari ini. Tahu nggak? Nah, nih saya kasih tahu. Jadi itu mungkin 1 tahun atau berapa tahun saya kurang paham juga, tapi hilangnya tuh kadang-kadang nggak ngerti, tiba-tiba hilang aja gitu. Ya, itu atas kuasa Allah. Nah, itu. Balik lagi ke Allah Subhanahu wa taala. Nah Yang sekarang pun berkuasa. juga sama. Yang maha Ini datangnya Qadir. virus itu dari Allah, nanti juga disembuhkan oleh Allah dan hilang pun dari Allah. Nah, kayak lagi seorang ustadz ya. Maaf pemirsa, ini bukan konten soal agama atau Iya. virtual, spiritual, virtual lagi. Mudah-mudahan jadi viral gitu. Nah, terus terang kami masih belajar jadi YouTuber, kemudian masih celah-celah apa sih konten yang paling bermanfaat gitu. Boleh Jadi konten, boleh komen di bawah. Ya, kami Kasih terus masukan. terus berkreasi, terus meningkatkan kualitasnya, dan mungkin yang tampil mungkin saya lebih banyak saya gitu. Tapi kalau toh nanti istri saya yang sibuk lebih di menjual, kenapa enggak? Ya artinya bukan menjual dalam arti ini yang mungkin bisa Positif. menarik positif gitu, yang banyak manfaatnya. yang banyak manfaatnya. Ya ini aja kita ikut mendoakan Iya. buat teman-teman kita, ada sahabat-sahabat kita ya yang tertimpa masalah Terpapar. atau ini COVID ini. Bukan hanya itu, tapi juga usahanya menurun, Iya. terus malahan kena PHK dan sebagainya. Pokoknya harus kuat lah Tetap gitu. fighting, tetap Karena survive. rezeki itu selalu ada, insya Allah gitu. Harus yakin Harus yakin. Husnuzon apapun sama gitu, Allah. Pasti apapun kondisi yang kita hadapi, seburuk apapun pasti ada jalan keluarnya, dan akhirnya kita harus optimis, yakin bahwa Allah akan menolong kita gitu. Nah sepanjang ada ikhtiar dan doa, Iya. Ya dua sekarang, ikhtiar dan doa. dan harus yakin. Iya. Kalau nggak yakin ya gimana? Mungkin hidup untuk melangkah ke depan tuh gonta ya, kurang semangat gitu. Tapi kalau yakin bahwa harapan selalu ada, kita harus melangkah dengan pasti dan lebih semangat. Seperti Iya, itu. Pak. Banyak orang sukses tuh gagal dan gagal lagi. Tapi tuh Seperti akhirnya apa bisa yang sukses. itu yang mesti kita pegang tuh ada dua surat, itu ayat apa? Surat apa? Ada 2 ayat. Ya satu tadi bersama saya ada kemudahan. Itu surat apa? Kan tadi udah dibilang. Apa? Yusro al yusro gitu. Udah. Al-Insyirah ayat Iya. 5 dan 6. Faiza farokta fansab wa ila rabbika Nah. farghab. Nah, surat yang kedua yang begitu luar biasa bahwa Allah tidak akan memberi kesulitan melebihi dari kemampuan Iya, kita. betul. Bener nggak? Jadi nggak usah khawatir lah. Percayalah bahwa kita pasti sanggup mengatasi ini. Pasti ada jalan keluarnya. Nah, itu berarti kita harus optimis, yakin bisa melangkah ke depan dengan kondisi yang terbaik apa yang bisa kita lakukan untuk keluarga, untuk bangsa, untuk masyarakat kita. Betul sekali. Dan tentunya bagi yang sakit mudah-mudahan cepat disembuhkan. Memang kondisinya sangat buruk itu, apalagi sekarang oksigen kan udah semakin menipis, sehingga kita patut waspadalah di rumah gitu. Jangan sampai terkena lah dengan kondisi apapun. Yang tidak percaya COVID atau vaksin rasanya harus dijauhkan lah, karena ini udah sangat terbukti gitu. Banyak bangsa yang sudah semakin sulit gitu, keuangan habis gara-gara untuk kesembuhan dari masyarakatnya. Jadi itu mungkin yang bisa kita berikan. Insya Allah
saya mungkin masih belum pandai bicara ya. Tapi kami ingin selalu menyajikan konten-konten yang berkualitas, mudah-mudahan bisa berbagi buat masyarakat yang di bidang apapun lah, yang tentunya ini menambah hasanah YouTuber di Indonesia atau konten di Indonesia. Dan saya meminta masukan dan sarannya, tolong komen di yang tersedia ini. Dan ada permintaan khusus ya, subscribe ya. Please subscribe, like, and share. Nah itu kata ibu-ibu. Jadi salam sehat, salam bahagia, dan saya akan olahraga lagi untuk menjaga imun tubuh kita lebih sehat.